Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif karbonat pada darah atau urin. Pengertian pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia atau bahan alami yang memberantas populasi hama, terutama dengan cara membunuh organisme hama, seperti serangga, penyakit, gulma, atau hewan. Pestisida menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 dalam Kementerian Pertanian 2011 dan Permenkes RI Nomor 258/Mepkes/per/3/1992 adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasa ternik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama penyakit. Klasifikasi pestisida. Pestisida yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contoh Pyrethrum, rotenon, dan aletrin. Pestisida yang berasal dari hewan, contoh Nosema locustae dan Nosema furniferanae. Pestisida yang berasal dari bahan kimia, contoh DDT, lidan, klordin, malation, dan abate. Pengertian karbamat. Karbamat merupakan salah satu jenis pestisida yang banyak digunakan untuk membasmi hama buah dan sayur. Untuk menentukan bahwa residu karbamat dalam sayuran masih aman dikonsumsi manusia, telah dilakukan analisis beberapa residu karbamat seperti metomil, karbaril, karban, dan propoxur. Dari sampel-sampel buah dan sayur yang dianalisis, hanya sawi hijau asal pasar tradisional yang positif mengandung propoxur dengan kadar setengah miligram atau 25 gram berat basah. Pengertian pestisida karbamat. Pestisida karbamat merupakan pestisida anti-kolinesterase yang ditemukan setelah fosfat organik. Saat ini di pasaran terdapat banyak pestisida golongan karbamat yang merupakan derivat Physotigmin alkaloid, terutama tanaman Physotigmina venerosum. Seperti insektisida lain, golongan organofosfat. Insektisida golongan karbamat sangat banyak digunakan dari aspek aktivitas dan daya racun. Sifat senyawa golongan ini tidak banyak berbeda dengan senyawa organofosfat. Kedua golongan tersebut juga mempunyai residu yang tidak dapat bertahan lama di alam. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan kawan saya. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, monggo dilanjut. Monggo pemeriksaan kualitatif. Untuk alatnya yaitu clean pipette, tabung reaksi, alat komparator, tintometer kit. Untuk bahannya yaitu indikator, larutan substrat, darah. Next. Untuk prosedurnya yaitu tahap pertama uji reagen. Nah, di dalam tahap yang pertama ini di mana reagen itu diuji terlebih dahulu. Nah, untuk tahap yang kedua yaitu pengambilan darah. Sesuai dengan prosedur pengambilan darah. Nah, untuk tahap yang ketiga itu penambahan larutan substrat. Ya, tahap yang keempat perbandingan warna dan pembacaan hasil. Nah, di dalam tahap keempat ini itu ada perbandingan warna dan pembacaan hasil. Hasilnya itu dibaca gitu. Next. Nah, untuk hasilnya itu normal. Itu lebih dari 75% sampai 100%. Untuk keracunan ringan pestisida lebih dari 50% sampai 75%. Keracunan sedang pestisida lebih dari 25% sampai 50%. Keracunan berat pestisida 0% sampai 25%. Next. Assalamualaikum. Zudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izudin, assalamualaikum. Monitor Izudin. Terima kasih untuk waktunya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, pemeriksaan kuantitatif. Untuk metode yang digunakan dalam pemeriksaan enzim kolinesterase adalah metode fotometrik. Untuk prinsipnya yaitu CHE mekatalisis
Isis dan butyryl tiokolin menjadi asam butyrik. Konsentrasi iodin dan asam butyrik ditentukan dengan pengukuran jumlah hexafenovenat 3 pada panjang gelombang 405 nanometer. Butyryl tiokolin plus H2OCHE tiokolin dan asam 2 tiokolin plus 2OH plus 2 hexacyanophenat 3 plus 2 hexacyanophenat. Next. Untuk alat dan bahannya yaitu yang pertama kita siapkan spuit 3 cc, terus tonic wet, kapas alkohol 70%, spidol permanen atau etiket, fotometer 5010, 5F, centrifuge, micropipet 1000, 50, 20, sama 5, terus blue tip, white tip, terus tabung reaksi 12 kali 75 mm, tisu, reak biosistem. Next. Untuk cara kerjanya yaitu yang pertama pengambilan sampel darah vena, yang kedua pengolahan sampel, yang ketiga preparasi reagen, yang keempat skema pipetasi, yang kelima homogenkan, lalu ukur dengan fotometer dengan panjang gelombang 405 nanometer pada suhu 370 derajat. Untuk laki-laki sendiri antara 4.620 sampai 11.500 dan untuk perempuan 3.930 sampai 10.800. Next. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.